Chang Min, kamu datang buat apa? Yoon Jin. Kami tentu saja datang untuk menantang Kamu. Gadis ini sangat sombong. Fujing Chen kalau saya menang. Hak menyelenggarakan acara kejuaraan kota harus dikembalikan ke Shanghai saya. Di Shanghai saya mengadakan pertandingan. Kamu berani tidak kamu? Apa yang tidak berani? Bos 8 orang ini kemampuannya bagus. Seharusnya bisa menghadapi Chang Min. Tidak menyangka hari ini bisa melihat banyak ahli bertarung. Kalian pilih bertarung 1 lawan 1. Atau langsung sekaligus. sangat sombong sama sekali tidak menganggap kami. Jangan lihat, dia masih muda, dia sudah ikut pertandingan dalam dan luar negeri. Hadiah besar kecil sudah banyak diraih benar. Dia salah satu anggota inti grup Shanghai, kami juga tidak kalah. Saya duluan. Hebat sekali. Terlalu merendahkan orang. Fu, bagaimana kalau? Ayo kalian pada maju bareng. Gak nyangka cewek kecil ini punya kekuatan sebesar itu. Masih ada orang di hotel nggak? Cepetan cari orang. Ini udah orang paling jago yang tersisa di hotel. Orang-orang Suanjin kalian sampah banget ya. Tinggal kamu doang nih. Masih oke kok. Bos, dia sengaja. Tapi dia sengaja nggak kena titik vital biar dia bisa berdiri lagi. Nggak bisa jatuh. Cuma segini kemampuan kalian, ngapain saingan sama Shanghai? Kamu keterlaluan banget. Emang gue keterlaluan mau ngapain? Sayangnya salah ikut orang. Maka harus bertanggung jawab atas kebodohanmu sendiri. Bayar konsekuensinya. Sah. Siapa kamu? Nama gue Nian Baichao, tukang sapu di sini. Oh, yang belum resmi kerja ya? Dia bisa nendang Chang Min. Nian Baichao. Yang gue cari orang Suanjin. Kamu bukan orang sini, gue nggak mau bertarung sama kamu. Kalau menang hadiah 20.000. Bos Fu beneran? Janji orang baik. Oke, ngapain lama-lama, ayo. Mulai. Tukang sapu nggak pantas bertarung sama gue. Oh iya, 3. Kalau gue yang cuma tukang sapu bisa ngalahin kamu bakal malu banget dong. Kamu. Bener juga kamu bilang gue cuma tukang sapu. Kalau kamu nggak bisa ngalahin gue, ngapain saingan sama Bos Fu untuk jadi tuan rumah turnamen pemuda kota? Kamu benar-benar nggak tahu diri. Hari ini gue bakal kasih kamu lihat akibat dari mulut keras. Semangat. Tenaganya ternyata lebih besar dari gue. Kamu kalah. Chang Min, kamu nggak bisa ngalahin. Bahkan tukang sapu aja kayaknya. Shanghai udah mundur jauh. Bos Fu kalah ya, terima aja. Tempat penyelenggaraan turnamen pemuda kota kita nggak saingan lagi, yuk pergi. Makasih ya. Santai aja, gampang kok. Kamu pernah latihan di dojo mana? Sebelumnya latihan beberapa tahun sama ayahku. Kalian pulang dulu, siapkan hal-hal terkait. Manajer Fu. Perkataanmu sebelumnya masih berlaku nggak? Bonus 20.000 beneran nggak cuma itu. Asuransi lengkap, gaji pokok 10.000, langsung jadi karyawan tetap. Besok langsung daftar masuk kerja. Tenang aja manajer Fu, aku pasti kerja keras. Ji. Aroma yang familiar kayak orang di bar. Kayaknya. Apa kita pernah ketemu sebelumnya?
Manajer Fu, kamu salah orang. Muka saya biasa aja, aku kerja dulu ya. Bos, nggak mungkin. Kamu tertarik sama cewek jelek. Cuma kamu yang cantik. Bukan itu maksudku. Ngomong-ngomong bos, malam ini kita masih harus jemput Nona Xiaoshan. Fu, Manajer Fu, aku pasti kerja dengan baik. semangat. Mama angkat. Kamu demam. Aku sebentar lagi pindah buat nikah. Nanti rumah ini kalian yang nikmati. Kamu mau nikah cowoknya ganteng gak? Lah kalian kan nggak kenal, bilang aja ke Bai Chao. Nggak usah nyari aku lagi kalau nanti nggak bisa hidup. Cepetan pulang ke kampung, ngerti nggak? Sudah masuk keluarga kaya. Masih bawa tas murah-murahan buat apa? Datang. Mama angkat hari ini beda banget. Asisten Fang. Nona Xiao. Barang bawaanmu mana? Itu tadi sudah aku buang. Oh iya, manajer Fu mana? Dia di mana? Cepetan bawa aku ketemu dia dong. Manajer Fu ada di mobil depan. Oke. Manajer Fu. Tas kecil ini beneran punyamu. Mama, papa, kerjaanku sudah pasti. Bosku orangnya baik banget. Aku baru saja mentransfer 15.000 ke bank untukmu. Wah, uangnya simpan saja sendiri. Jangan sampai 4 cucuku yang besar itu kelaparan ya. Ayah, ibu tenang saja. Bukankah itu tas kecil penenangku? Benar, itu punyaku. Shan. Manajer Fu, aku mau ngobrol sebentar dengan temanku. Ikut aku. Fang Yuan naik mobil dulu. Shan. Kenapa tas kecilku ada padamu? Aku pikir itu sudah hilang. Bai Chao, Apa? aku punya kabar baik untukmu. Aku akan menikah. Apa menikah? Kok tiba-tiba serius? Iya, dan dia sangat kaya. Artinya aku nggak perlu lagi tampil di depan umum. Tas kecil ini, simpan saja sebagai kenang-kenangan. Aku berharap setiap melihatnya seperti melihatmu. Bagaimana? Oke, simpan saja. Shan, aku berharap kamu bahagia. Aku akan sangat bahagia kamu cepat pergi. Shan, kita kan sahabat. Kalau aku pergi gini gimana kalau pacarmu tahu? Dia pasti bilang aku nggak sopan. Aku mau menyapanya. Agar sopan santun kita terjaga. Jangan. Shan. Pacarku nggak suka ketemu orang baru. Lain kali aku pasti atur kalian ketemu. Oh iya, Nian nggak enak badan. Hehe, nggak enak badan. Shan, aku pulang dulu ya. Manajer Fu. Naik mobil. Oke. Mama, kamu sudah pulang. Aku nggak peduli kalian siapa. Cepat turun dari anak itu. Itu aku. Ini 4 putra tercinta kamu. Siapa yang gambar ini untuk kalian? Mama, aku tidak cantik ya. Cantik kok. Oke deh. Sepertinya rumah ini kemasukan maling. Mama, ini semua barang kering yang hilang. Katanya kering mau menikah tempat ini. Setelah ini kita bisa nikmati sendiri. Tempat ini ya. Nikmati sendiri tapi sewanya harus 2 kali lipat. Anak-anak. Mama, kami pasti akan cepat besar. Untuk menghidupi kamu. Oke, Mama mau masak ya. Kalian bersihkan ini dulu. Baik.
Aku setuju dengan Yuan-Yuan. Kita harus cari cara untuk cari uang. Mama terlalu capek cari uang itu susah. Gimana kita bisa cari uang? Ada kita bisa cari papa. Papa yang tidak bertanggung jawab selama ini tidak menghidupi kita. Paling tidak harus keluarkan uang dong. Betul kakak. Kita cari cara untuk cari papa kalau tidak ketemu papa. Cari papa baru. Wah. Astaga, Masuklah. wah. Selamat datang Nyonya Xiao. Semua ini milikku. Rumah mewah, uang suami kaya. Semua milik Xiao Shen. Setelah ini kamu tinggal di sini. Jing Chen, aku cinta kamu. Xiaoshan, aku dulu salah padamu. Tapi mudah mengatakan cinta, apakah itu terlalu murah? Jing Chen. Aku sudah menunggu kamu 6 tahun. Masalah perasaan perlu dibangun perlahan. Oke, Jing Chen. Aku pasti akan membuat kamu melihat bahwa aku berbeda dengan yang lain. Aku akan ajak kamu lihat kamar kamu dulu. Setelah ini kamu tidur di sini. Jing Chen, kamu mau kemana? Aku mau siapkan dulu barang penting. Kamu siapkan juga barang yang paling penting bagimu. Apakah itu? Baik, aku akan segera melakukannya. Bai Chao, oh Bai Chao, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, apa kesempatanku untuk bisa bertemu dengan Fu Chen? Cermin ajaib, cermin ajaib. Siapa yang kamu katakan sebagai wanita tercantik di dunia? Tentu saja kamu, yang akan segera menikah ke keluarga kaya, Ratu Xiaoshan, calon nyonya besar. Tidak ada rasa cepat. Sayang. Aku, Kenapa kamu berpakaian seperti itu? bukankah kamu menyuruhku menyiapkan barang yang paling penting? Bos bilang 4 set tanpa 4 set. Kamu tidur di mana? Perusahaan sibuk, aku ke perusahaan. Hei Jing Chen, Kamu yakin dompet itu miliknya? Ayah. Tidak mungkin salah orang kan? Kamu selidiki lagi, aku merasa tidak seperti itu. Baik, Dan juga untuk menghadapi kakek. Kamu bilang saja aku sudah menemukan orangnya. baik. kalian bodoh atau apa, tidak lihat aku sudah bicara lama? Haus, ambilkan aku jus harus yang baru diperas. Dan kamu siapkan air mandi. Kamu buatkan makan malam. Sayang, Mama pergi kerja, makanannya di meja. Jangan lupa makan, Bai. Mama sampai jumpa. Bai. Aksi baik. Kak, kita benar-benar akan melakukan ini. Tentu saja. Selama kita terus berusaha. Pasti bisa menemukan ayah tahun lalu. Di gunung desa kita berpisah. Hei anak-anak, lari cepat. Fang Yuan telepon 120. Bos, anak ini mirip sekali denganmu. Kamu juga mirip denganku, jangan-jangan. Kamu juga anakku. Semakin lucu ya, bos. Wah, tidak menyangka. Golongan darahmu cocok tapi tetap tidak bisa donor darah untuk anak itu. Sia-sia ditusuk ya. Potong gaji 200. Tidak tahu juga, kapan orang tua anak itu bisa datang.
Ini barang berharga harus dijaga baik-baik ya. Terima kasih ya Nona, terima kasih. Ping ping ping. Halo ping ping ping, halo ping 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 apa? Saya segera ke sana, Anda hitung uangnya dulu, saya ke rumah sakit dulu. Nona, saya belum sempat tanya. Nama kamu siapa ya? Dokter, ada anak yang baru dibawa ke sini, di mana dia? Namanya Nian He. Anda orang tua anak itu ya? Ya, anak saya di mana dia sekarang? Dia di ruang paling dalam, anaknya sudah dapat transfusi darah. Tidak apa-apa, ayahnya menemani dia. Tapi ya orang tua zaman sekarang. Benar-benar ceroboh ayah kandung. Bagaimana bisa donor darah? Ayah dan anak kandung, mana ada ayah? Ayah anak itu Fu Jingchen kan, ada di dalam ruangan. Waktu bawa anak itu, dia bilang golongan darahnya cocok. Untung rumah sakit kami cek lagi. Kerabat dekat tidak boleh donor darah. Fu Jingchen. Dokter, Anda tidak bercanda kan? Anda lihat saja. Fu Jingchen dan Nian He memiliki hubungan kekerabatan. Bo Jingchen adalah pria 7 tahun yang lalu. Bai Chao. Tidak mungkin, mana mungkin dia. Dia begitu kaya. Bagaimana kalau dia rebut anak saya? Kenapa kamu di sini? Saya. Apa yang kamu pegang? Tidak ada apa-apa. Fu Zong, anak saya ada masalah. Saya lihat anak saya dulu. Jangan-jangan anak itu miliknya. Hege. Ini anak kamu. Sepertinya iya. Hege. Mama, aku belum mati. Stinky Pavilion, bagaimana kau lari dari rumah? Bagaimana cara membuat ibu merasa nyaman di luar untuk menghasilkan uang? Ibu sayang, jangan menangis, aku baik-baik saja. Paman yang menyelamatkan saya. Terima kasih Tuan Fu. Jangan khawatir, dokter bilang dia hanya pusing dan sedikit anemia. Kita akan keluar dari rumah sakit nanti. Ibu, aku tidak suka bau rumah sakit. Ayo kita pulang. Kita akan kembali sekarang. Jadi kita akan pergi dulu. Saya tidak berharap dia punya anak. Bekerja keras untuk membesarkan anak. Dia lebih baik dari yang saya kira. Bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu dari anak itu. Temukan ayah. Inamura gunung 7 tahun lalu. Mengapa kata bos begitu akrab? Inamura 7 tahun lalu. Dia 7 tahun yang lalu. Tuan Fu. Kembali ke villa. Ibu, apa yang kau lihat? Oh, tidak ada. Jika anak ayah, bahkan orang biasa, bagaimana bisa menjadi Fu Jingchen? Aku takut dia akan. Anak tidak boleh ditemukan. Ibu punya sesuatu untuk disembunyikan dariku. Hei, kau berjanji pada ibu. Jangan lari lagi, kau tahu. Ayo pergi. Fu Jingchen memiliki hubungan orang tua anak dengan Nian He. Sesuatu yang tidak berguna. Semua cukup tebalkan. Berani bilang aku dari pedesaan. Aku bilang aku adalah istri masa depan Fu Jingchen. Nona Sao, kita salah. Salah sekarang, tahu salah. Sudah terlambat. Berhenti. Jingchen, kau kembali. Apa yang kau lakukan? Aku akan membantumu. Kau terlalu baik pada mereka, mereka tidak. Di mata
Mereka telah bekerja di rumah selama lebih dari 10 tahun. Seperti keluarga. Kenapa masih tidak paham? Benar. Sudut pukulanmu kurang tepat. Mana yang salah? Lihat nih harusnya gini. Baik hemat tenaga maupun tidak sakit. Mau aku ajari? Oke, Fang Yuan sini contohin. Aku bos, kamu ini agak. Masih dendam ya? Jangan banyak bicara cepat sini. Shanshan perhatikan ya. Lihat kan harus gini sudutnya harus pas. Kekuatannya harus pas biar dia sakit lama. Jingchen. Jingchen, kamu pukul aku. Aku cuma bantu kamu ingat. Gimana sudah ingat mau coba lagi? Jangan-jangan. Kebetulan aku ada beberapa hal mau tanya. Kenal Bai Chao? Aku tidak kenal. 7 tahun yang lalu. Ceritain dong kejadiannya. Kejadian. Waktu itu kamu dikejar di gunung. Aku muncul dan menyelamatkanmu tapi aku tidak menyangka. Kamu malah ke aku. Malah cocok. Jangan-jangan anak di rumah sakit hanya kebetulan. Jingchen, kalau kamu tidak percaya aku bisa pergi. Maaf aku yang salah. Kamu bilang, siapa sih Bai Chao itu? Gadis dari desa sekarang kerja di hotelku. Bai Chao cari kerja baru. Malah di hotel Jingchen. Hari ini aku salah paham, kamu istirahat dulu. Aku ke kantor dulu. Tidak boleh, jangan sampai Bai Chao ketemu Jingchen semuanya akan berantakan. Bos, jangan sampai dia ngomong 2 kata. Kamu langsung percaya. Kamu cek lagi latar belakang Xiao Shan. Mas beneran mau gini? Mas, kamu sini rahasia mama. Apakah tidak akan bisa disembunyikan lagi? Oke, aku yang urus. Ini dia. Wah, benar-benar ayah kita. Kita sudah menemukan ayah kita. Nona Xiao. Bagaimana calon istri direktur bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini? Bukan Nian Bai Chao ada di sini kan? Oh, yang bersih-bersih itu ya. Itu Direktur Fu yang merekrutnya langsung. Saya minta kamu cari cara. Segera keluarkan dia dari sini. Bukan, ini tidak baik. Ini Direktur Fu yang langsung. Di kartu ini ada 100.000 setelah selesai. Semua milikmu. Meskipun Direktur Fu yang langsung merekrut. Tapi kalau merugikan calon istri direktur saya, tetap akan memecatnya. Serahkan saja pada saya, tunang saja Nona Xiao. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Nian Bai Chao. Manajer, Baru beberapa hari sudah belajar bolos. Pagi ini kamu kemana saja? saya sudah izin. Jangan banyak alasan, saya hanya kasih 2 jam izin. Pagi ini, kamu tidak terlihat, pasti malas-malasan. Ambil gajimu di keuangan lalu pergi. Saya tidak manajer, saya membantu orang tua mencari barang yang hilang. Security. Tangkap dia. Tangkap manajer, keluarkan. Direktur Fu. Wang Deva sebelumnya manajer bagaimana? Kamu lupa ya? Direktur Fu, dia ini pagi-pagi sudah tidak terlihat. Pasti malas-malasan, kami Xuan Jin tidak butuh karyawan seperti ini. Saya benar-benar tidak, saya membantu orang tua mencari barang yang hilang. Saya lihat dia sangat panik dan hotel kami punya prinsip, yaitu pelayanan utama tamu utama. Kamu masih berbohong, katanya membantu orang lain. Sekarang bawa dia ke sini baru saya pergi. Saya, Nak, akhirnya ketemu kamu. Nak, terima kasih. kalian ini ngapain? Terima kasih sudah Cepat bangun, menyelamatkan terima anak kasih, saya. cepat bangun, Terima kasih. cepat bangun, cepat bangun. Kamu menyelamatkan nyawa cucuku, anak perempuan. Kami menaruh uang itu pada nenek ini. Tapi tidak menyangka dia hampir kehilangannya, kalau bukan karena kamu. Biaya pengobatan anak kami pasti tidak bisa dikirim tepat waktu. Anak itu tidak bisa menjalani operasi, terima kasih ya. Benar, anak itu sekarang sudah diselamatkan.
Kami akan segera datang menemuimu. Terima kasih banyak. Ini yang seharusnya saya lakukan, mengembalikan uang yang ditemukan. Ini juga salah satu prinsip hotel kami. Anak perempuan ini untukmu, ambil. Terima kasih ya. Seharusnya anak itu baik-baik saja kan? Masih menemukan uang? Berapa banyak uang yang ditemukan? Ini ratusan ribu. Uang ini adalah hasil jerih payah seluruh keluarga kami. Baru bisa terkumpul. Benar. Tidak apa-apa, yang penting anak itu baik-baik saja. Kalian cepat kembali melihat anak itu, pergilah. Kalau begitu kami pergi dulu, bye. Mener, sekarang saya bisa membuktikan kan? Ratusan ribu mungkin kamu merasa uangnya terlalu sedikit, jadi tidak mengambilnya. Cukup Wang Deva. Kamu sebagai manajer umum Hotel Suanjin, prinsip hotel kita kamu lupa ya? Lupa salin 1000 kali. Fuzong, prinsip hotel kita panjang sekali. Kamu menyuruh saya menyalin 1000 kali. Tidak hanya menyalin 1000 kali mulai hari ini. Gaji dipotong setengah. Jangan dong Fuzong. Kamu melakukan dengan baik, ratusan ribu dikembalikan. Fang Yuan ajukan bonus 10.000 untuknya. Berapa 10.000? Gagap 10.000 ini kamu layak. Sekaligus mulai sekarang kamu wakil manajer. Setelah kompetisi kota selesai, tamu dari WC luar negeri akan datang ke hotel kita. Kamu harus siap siaga. Siapkan meja dan bahan makanan dengan baik. Tenang Fuzong, saya pasti bekerja keras menyelesaikan tugas. Semangat kerjakan dengan baik. Bai Chao. Yutang kakak, kenapa kamu datang? Yutang kakak, kenapa kamu datang? Siapa ini melihatnya lebih menggembirakan daripada melihat bonus. Bos kamu tidak tertarik pada Bai Chao, Ken. Saya juga tertarik padamu. Bos, sebenarnya kalau kamu bukan tidak boleh. Potong gaji 200. Fu Si Peler. Yutang, kok kamu datang? Aku ambil dana usaha kedua lalu pulang sebentar. Lalu Om Nian bilang kamu kerja di hotel ini. Aku datang lihat-lihat. Yutang, keren banget. Proyek apa? Kebetulan aku lagi cari investasi proyek. Yutang, ini bos Fu dari perusahaan aku. Dia tajir banget. Halo bos Fu, aku bekerja di industri short drama. Yutang, apa itu short drama? Sebuah produk yang sedang naik daun. Yaitu bikin video pendek. Video kayak sinetron gitu. Yutang, keren banget. Kamu emang lulusan King Bei yang hebat. King Bei ya emang bagus sih. Boss kita lulusan Oxford University. Oxford University apa itu? Bikin sate ya? Bukan universitas top di Inggris. Yutang, kamu tahu juga. Kamu emang hebat. Sayangnya aku nggak kuliah. Sekarang juga udah bagus kok. Nian Bai Chao ini jam kerja. Ada apa, nanti pulang kerja aja? Oh gitu ya Yutang. Nanti aku cari kamu ya, aku sibuk dulu. Oh ya, ini Om Nian. Suruh aku kasih ke kamu telur dan jamur liar masak sendiri ya. Oke Yutang, dadah, makasih. Walaupun Fu Jingchen nggak tahu identitasku, tapi dia udah banyak bantu aku ini. Mungkin aku kasih aja ke dia. Nian Bai Chao, kalau kamu nggak pergi, jangan salahin aku. Mama, kamu mau ke hotel lagi ya? Iya, Mama kerja shift malam ini. Kalian di rumah harus baik-baik ya, jamur ini. Makan dikit aja, nanti kalau Mama ada waktu, ajak kalian main ke Om Yutang. Asyik. Mama punya nomor Om Yutang nggak? Punya ini. Ini Mama pergi dulu ya. Dadah. Mama masaknya enak banget. Tuan-tuan, apa yang kamu lakukan, Xiao Mei? Kenapa kamu jadi bentuk es? Ayo Xiao Mei, kita menari bersama. Adik ketiga gila ya. Manajer Fu ada di sini. Kalau begitu taruh dulu di meja. Kamu lagi ngapain? Hati-hati. Aku tidak sengaja, Manajer Fu. Aku tidak melihat apa-apa, ini semua kebetulan. Ini kebetulan, maaf Manajer Fu.
Aku tahu kamu tidak sengaja ini apa. Manajer Fu, ini jamur liar dari gunung kampung halamanku. Rasanya enak, coba deh, di luar tidak bisa dibeli. Rasanya memang enak, ini dari rumahmu. Ya, Ada berapa? banyak, dan tidak hanya banyak tapi juga ada yang khusus ditanam. Tapi harga jual keluar cukup rendah. Kalau begitu mulai sekarang, jamur untuk hotel akan dibeli dari rumahmu. Baik, terima kasih Manajer Fu. Lalu Manajer Fu mau berapa? 20.000, 30.000. 30.000 tidak masalah. 300.000. Manajer Fu bilang 3 juta. 3 juta. Manajer Fu bercanda ya. Jamur 3 juta ini bukan hanya untuk dimakan semua orang di perusahaan, tapi untuk dimakan babi di peternakan babi, pasti kekenyangan. Siapa bilang Manajer Fu hanya punya satu hotel? Manajer Fu punya puluhan hotel bintang 5, ratusan hotel bintang 4, semuanya menggunakan bahan terbaik. 3 juta ini hanya setengah tahun saja. Setengah tahun 3 juta, 1 tahun 6 juta. Berarti seluruh desa akan jadi kaya ya. Fang Yuan siapkan kontraknya. Manajer Fu, terima kasih banyak, kamu baik sekali. Manajer Fu, kenapa? Di kepalamu kenapa tumbuh jamur? Jamur tidak mungkin. Di sini. Gula. Gula-gula aku. Manajer Fu, kamu. Jangan-jangan kamu keracunan. Mungkin jamurnya belum matang. Manajer Fu, tenang-tenang. Maaf Pak Fu. Halo 120, ada orang keracunan di sini. Setan, lepaskan guruku. Monyet berani lawan aku. Oh, ini singa harimau, lepaskan guruku. Tidak akan. Makan pukulan Sang Gokong. Dokter bos, saya baik-baik saja kan? Sejauh ini, tidak apa-apa, keracunan jamur tidak parah. Besok masak sampai matang ya. Baik, terima kasih dokter. Nona Nian, anak dan suami kamu keracunan. Anak dan suami. Tuan-tuan dan Fu Jingchan, kenapa di satu kamar? Dokter, kamu salah, dia bukan suami saya. Silahkan sibuk dulu. Bai Chao, kamu punya 2 anak ya? Ia anak laki dan perempuan. Untung 3 anak lainnya tidak di sini. Kalau tidak nanti ketahuan identitas, bisa bahaya. Baik, kenapa kamu di sini? Kak Yutang, saya mengantar jamur untuk bos saya. Malah keracunan. Saya juga mau istirahat, baru terima telepon anak. Saya langsung ke sana lihat tuan-tuan berhalusinasi. Saya langsung bawa ke sini. Salah saya terlalu ceroboh, terima kasih ya Kak Yutang. Tidak apa-apa mereka ini. Ini kemungkinan besar. Nonton Journey to the West, tuan-tuan. Tenong tenong tuan tuan tenong pak fu. Kepala singa, aku gigit kamu. Ayo. Pak Fu, tenang-tenang. Tuan-tuan tahan diri. Dokter, cepat dokter. Besok pagi pasti baik-baik saja. Halo? Apa katamu? Fu Jingchen. Kasih Bai Chao kontrak 6 juta. Impor jamur liar selama 3 tahun. Nona Xiao. Kamu tidak lihat saya sedang telepon pergi. Wang Deva, saya tidak peduli caranya. Asal kamu bisa usir Nian Bai Chao. Setelah saya jadi istri direktur, saya kasih kamu 1 juta. Kenapa Nian Bai Chao? Kenapa kamu rebut semua milikku? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Pak Fu, saya membeli sedikit bubur, silakan diminum. Bagikan juga sedikit ke anak itu. Nah, aku tidak mengganggumu, kenapa kau melototiku? Aku memang juling sejak lahir. Sudahlah, makan.
Kamu kenapa meniruku? Nak, jelas-jelas kamu yang meniruku. Kamu masih juga meniru. Paman meniru orang itu tidak baik loh. Mengapa anak ini memiliki kebiasaan yang sama persis denganku? Minum air sebelum makan, tidak makan daun bawang. Bahkan sendok pun harus dibersihkan 2 kali. Kamu kenapa sama seperti ibumu? Ya karena tidak punya ayah. Ibumu bercerai. Tidak, suaminya meninggal. Berapa umurmu? Kenapa ayahmu tidak ada? Tuan-tuan jangan bicara sembarangan. Jangan marahi dia, aku hanya bertanya. Paman, apa yang kamu katakan? Ayahku bagaimana bisa tidak ada? Pasti dia meninggalkan ibuku. Pria kalau bisa diandalkan. Babi betina bisa naik pohon. Pak Fu, saya lihat kondisi anak sudah membaik. Saya akan membawanya pulang dulu. Baiklah Fang Yuan. Pak Fu, kamu sudah keracunan. Masih berani menandatangani kontrak? Rasa jamurnya enak, sangat segar, aku keracunan. Karena tidak matang, bukan karena jamurnya. Terima kasih Pak Fu. Kalau orang tua tahu aku membawa keuntungan besar untuk desa, pasti mereka senang. Dapur ada di dalam. Silakan masuk ke dalam. Wakil manajer hebat sekali. Baru datang sudah mendapatkan proyek jutaan. Terima kasih pujian manajer. Bukan aku memujimu. Manajer, otakku ini agak lurus. Kalau ada yang ingin kamu katakan langsung saja. Kalau berbelit-belit aku tidak mengerti, aku akan sibuk dulu. Jangan, tidak ada apa-apa. Kompetisi King Kota akan segera dimulai. Tidak boleh ada kesalahan bahan makanan hotel. Juga harus dipastikan tidak ada masalah, semua ini diserahkan padamu. Tenang saja manajer. Nama Bai Chao ya. Kali ini, aku akan membuatmu benar-benar keluar dari hotel. Bos, ada masalah siang ini, ada kompetisi kota. Hari ini semua orang yang makan di hotel kita mengalami diare terus-menerus. Nian Bai Chao, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Fu Zong sangat percaya padamu tapi kamu malah begini. Di saat seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskan ke panitia? Mr. Lu ini semua salah dia. Mr. Lu, manajer, semua bahan makanan itu aku periksa sendiri. Pasti tidak ada masalah herbal yang bikin orang diare itu. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa masuk. Sudah dibawa ke rumah sakit. Tidak sempat Fu Zong. Ke rumah sakit tidak akan sempat, sekarang semua orang diare terus. Fu Jingchen, aku percayakan ini padamu karena kita saudara. Sekarang bagaimana menjelaskannya? Segera tutup berita, jangan sampai orang luar tahu. Fu Zong, semua bahan itu aku periksa sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Cepat panggil dokter untuk memeriksa Fu Zong. Aku yang bikin masalah, aku yang selesaikan. Kamu selesaikan apa? Bagaimana mereka bisa bertanding siang ini? Cepat pergi. Kamu dipecat. Fu Zong, mereka salah makan sejenis herbal. Aku punya cara. Sekarang siapa lagi yang bisa kamu percaya? Nian Bai Chao, sejak kamu datang ke hotel ini tidak pernah tenang. Kamu bisa tidak? Aku bisa. Kamu begitu percaya padanya? Aku juga tidak tahu. Tapi aku percaya padanya. Halo, aku butuh herbal ini, tolong ambilkan. Siniwa, Chen dulu Siniwa. Tahan dulu. Fu Zong tinggal 2 jam lagi, tidak sempat. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, wartawan di luar sudah bertanya, kenapa tidak biarkan mereka masuk. Bos, kalau tidak biarkan wartawan masuk, mereka pasti akan membesar-besarkan. Biarkan mereka masuk. Sudah datang, obatnya sudah datang. Ayo Nian Bai Chao. Kamu kasih mereka minum apa? Mereka diare karena salah makan sejenis herbal. Di keluarga kami pernah terjadi seperti ini. Jadi aku buatkan obat penawarnya, minum langsung sembuh. Kalau ada yang terjadi, kamu yang akan menanggungnya. Apapun yang terjadi, aku yang tanggung. Sekarang kita harus mencoba segala cara yang ada, cepat beri makan. Sudah tidak sakit lagi, benar. Rasanya seperti ada api yang ingin meledak. Benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa dan malah lebih segar, bagus. Fang Yuan beritahu wartawan untuk masuk. Ya. Bagaimana bisa sembuh secepat ini? Kamu pasti melakukan sesuatu. Baca Bai Chao. Saya. Apakah saya melakukan sesuatu, atau tidak? Kamu lihat saja rekaman kamera. Kamu bukan orang dari hotel kami, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kalau saya sudah menemukannya, siapapun itu, konsekuensinya tanggung sendiri. Ayo semangat. Ayo semangat-semangat. Masih yang dari hotelmu itu, baca Bai Chao nanti, setelah semua orang selesai bertanding. Ada beberapa orang asing yang akan datang untuk bernegosiasi kalau berhasil. Itu kontrak bernilai miliaran, urusan pesta. Serahkan saja ke kamu.
Masih berani meminta hotel kami untuk menangani. Saya percaya dengan kamu iya. Mereka suka melihat tarian. Buat sesuatu yang berbeda. Kompetisi pemuda kota ini telah berakhir dengan sukses. Kompetisi pemuda kota sudah selesai tapi belum sepenuhnya selesai. Teman-teman dari luar negeri akan makan malam di Suanjin malam ini. Kalian harus benar-benar fokus. Ya, Aktivitas malam ini besar mungkin kekurangan personel. Kamu sebagai wakil manajer sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Ya Pak Fu. Apakah kamu tidak berguna hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu lakukan? Nyonya direktur saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tahu dia baca Baicao ternyata sangat hebat. Gadis dari desa. Hanya tahu sedikit pengobatan tradisional saya beritahu kamu. Malam ini apapun caranya kamu harus menyelesaikannya dengan tidak. Nyonya tenang saja. Saya sudah memikirkan strategi yang sempurna. Kali ini dia pasti tidak punya cara. Baik, saya tunggu kabar baikmu. Siapkan 1 set lagi kursi ini peralatan teh. Sudah siap semua. Pertunjukan kuliner semuanya sudah siap. Baik. Tidak baik banyak orang kenapa terburu-buru. Apa yang terjadi tokoh utama pertunjukan malam ini tidak bisa datang. Opera tidak bisa dilanjutkan apa. Datang tidak bisa tambah uang. Dia bilang tidak mau datang katanya dia ke rumah sakit. Nian Baicao, lihat apa yang kamu lakukan. Kamu tahu betapa pentingnya hari ini. Tidak mungkin. Saya sudah berkomunikasi sebelumnya. Dia bilang akan datang dalam 5 menit. 5 menit sepertinya ada yang sengaja. Tidak ingin Suangjin kita baik, Fang Yuan kerahkan semua kekuatan. Harus menemukan yang bisa menyanyi opera sebaiknya dalam 10 menit. Saya bisa menunda 20 menit lagi. Ya. Tidak sempat orang asing itu. Paling benci orang yang tidak tepat waktu. Nian Baicao, lihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Fuzong saya saja yang maju. Kamu maju apa? Kamu mau ke surga apa? Kamu yakin ini menyanyi opera? Bukan bela diri. Tamu asing hanya ingin melihat sesuatu yang khas saat tahun baru. Saya pernah diundang oleh grup opera. Tenang saja. Saya pasti tidak masalah. Baik, kamu siapkan dulu. rambut bisa dipotong. Bisa cepat saja. Tuan Weisite. Lu yang lama tidak bertemu Fuzong. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya selalu ingin menghubungi Anda. Selamat datang di Hotel Suangjin, duduk dan bicara. Katanya hari ini ada opera yang bagus. Ya. Ah, ini agak lama ya. Aneh, sebentar lagi waktunya. Kenapa pertunjukan belum mulai? Fuzong ini, Nian Baicao. Jangan-jangan takut dan kabur. Lau Fu, gadis kecil dari desa itu bisa tidak ya? Tinggal 1 menit lagi. Orang pertunjukan hari ini kenapa sampai sekarang? Belum mulai persiapan. Segera. Ini, Nian Baicao. Ini gadis kecil dari desa itu. Dia namanya Nian Baicao. Ya Nian Baicao, dia punya pacar tidak? Saya seperti pacar barunya. Saya lihat kamu seperti hidangan persembahan. Hidangan apa? Daging babi. CEO Fu. Apakah tamu asing tidak marah? Kamu melakukan dengan sangat baik, sangat bagus, membuat saya terkesan. Semua berkat tata rias yang bagus. Baca Baicao. Kamu hanya beruntung, perusahaan kami tidak membutuhkan keberuntungan seperti itu. Juga tidak membutuhkan wakil manajer yang beruntung seperti itu. Manajer saya. Dia benar. Dengar tidak, CEO Fu juga berada di pihak saya.
CEO Fu ini bagaimana? Hotel kami tidak membutuhkan wakil manajer seperti kamu. Tapi membutuhkan manajer seperti kamu yang memikirkan hotel dan para tamu. Dari hari ini kamu adalah manajer. CEO Fu benar-benar. CEO Fu dia manajer lalu saya. Kamu tentu saja akan ke penjara. Asisten Fang kamu apa yang kamu katakan? Wang Deva ada yang melaporkan. Kamu menambahkan obat yang menyebabkan diare dalam bahan makanan hotel. Silakan ikut saya. Manajer Wang ternyata kamu. Tidak bukan saya. Bai Chao, kedepannya hotel ini saya percayakan padamu. Terima kasih CEO Fu, saya pasti akan berusaha lebih keras. Belakangan ini semuanya aman semua karena seseorang yang membantu saya. Saya bisa sampai di titik ini. Kamu mau traktir saya? Saya mau traktir makan Yutang. CEO Fu, Yutang masih menunggu saya di luar, saya duluan ya. Wah CEO Fu yang hebat. Juga ada saatnya kalah. Lau Fu mau kemana? Tangannya gatal mau beli. Kamu tua ini tidak punya mata ya? Kamu yang terus melihat ke belakang. Kamu yang menabrak saya, Nona. Kamu tua ini tahu tidak baju saya ini harganya berapa? Kamu sanggup ganti tidak kotor sekali? Baik, saya tidak akan berdebat denganmu. Baju saya ini kamu belum ganti. Kamu sudah mau pergi. Saya sudah bilang kamu yang menabrak saya. Kenapa kamu malah balik tuduh? Saya balik tuduh. Kamu dari desa ya, tahu tidak? Ini tempat apa, saya kasih tahu. Ini hotel bintang 7. Bukan tempat untuk orang sepertimu. Kakek kamu baik-baik saja. Hei kamu Wai. Kamu berubah banyak ya. Oh, aku tadi ikut pesta jadi sedikit berdandan. Nyonya ini. Bagaimana bisa kamu berani memukul orang tua? Dia menabrakku dan tidak mau minta maaf. Kalian orang desa seharusnya tetap di tempat yang seharusnya. Jangan datang ke tempat mewah begini, tidak malu ya? Suaranya terdengar familiar. Hotel ini meskipun mewah tapi tidak melayani tamu. Itu percuma lagi pula. Aku datang mencari menantuku mau memberikan hadiah. Apa urusanmu? Memberi hadiah? Barang rongsokanmu ini bukan. Dari tong sampah mana kamu ambil botol plastik ya? Kamu keterlaluan. Ini kota bukan desa. Tidak ada yang peduli dengan tindakanmu yang berani dan kamu. Pemulung orang kelas bawah. Tetap di tempat orang kelas bawah. Jangan keluar bikin malu. Dan kamu seberapa mulia kamu? Kami memang berasal dari keluarga sederhana tapi setiap uang yang kami dapat adalah hasil kerja keras kami sendiri bersih. Tidak seperti kamu pakai baju bermerek, tapi hati busuk. Benar. Kamu seorang manajer kecil berani memarahiku. Baikau. Kak Yutang. Kamu baik-baik saja. Meskipun statusmu mulia, tidak bisa sembarangan menganiaya orang tua memukul karyawan. Apa urusanmu, tidak bisa lama-lama di sini. Cepat pergi. Jangan pergi. Shanshan. Shanshan siapa? Bukan Xiaoshan. Kamu kok jadi begini? Ternyata dua cewek ini kenal. Sudah, kalau sudah kenal ya sudah. Ingat Bai Chao, ini bukan tempatmu. Cepat kembali ke desa, oke? Aku datang ke kota untuk bekerja mencari uang menghidupi keluarga. Aku tidak akan mudah menyerah. Bai Chao. Aku kasih kamu 10 juta. Kamu langsung nikah sama Shin Yutang, oke enggak? 10 juta kurang aku kasih 20 juta. 30 juta. 100 juta pasti cukup kan? Shin Yutang, kamu kan suka sama Bai Chao. Cepetan pulang dan nikah sama dia. Shanshan, kamu memang kaya. Tapi aku nggak mau. Sama Bai Chao. Jangan keras kepala gitu dong. Lihat deh, lihat. Ada tempat buat kamu di sini. Aku nggak berharap jadi orang kaya, tapi aku akan berusaha. Usaha kamu percuma. Seumur hidup kamu berusaha, kamu nggak akan bisa ngejar aku. Orang kaya bisa meremehkan orang lainnya. Aku rasa, mungkin suatu hari kekayaan kamu hilang. Diam kamu. Kamu tahu aku siapa, aku kasih tahu. Aku pemilik toko ini, percaya nggak satu kata dari aku. Bisa usir kalian semua keluar. Aku nggak percaya. Nggak percaya ya? Satpam. Ini tempat eksklusif, nggak semua orang bisa masuk. Cepetan usir mereka semua keluar. Berhenti.
Jingchen, mereka semua ngejek aku, usir mereka keluar. Sama si pemulung ini, Jingchen. Pemulung. Nggak nyangka Bos Fu yang terhormat. Dijkmanin sama wanita yang picik. Dan sombong banget. Kayaknya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apaan? Aku udah hidup 70 tahun. Tahun ini yang paling banyak ketemu orang aneh. Dasar brengsek. Apaan sih mukul suami aku? Kakek, jangan sama dia. Apa yang bisa aku bantu? Hari ini kakek bakal dukung kamu. Lihat siapa yang berani nggak hormat sama aku. Kakek, aku salah. Jingchen, kamu panggil dia apa? Kakek. Kenapa telinga budek? Gak bisa. Kalau gitu jual aja baju mahal kamu itu. Dapat uang buat obatin telinga. Jangan-jangan kayak yang aku pikir. Kakek Xiaoshan kan pernah nolongin kamu, bantu kamu. Kalian apa ada salah paham? Apa-apa maksudnya nolongin aku? Dia. Yang nolongin aku itu dia. Iya, Bai Chao. Xiaoshan, kamu bohong sama aku. Jingchen, aku nggak sengaja. Kamu kan bilang mau bertanggung jawab sama aku. Sekarang jangan muncul di depan aku lagi sama. Langsung minta maaf sama kakek sama Bai Chao. Bai Chao, aku salah, Bai Chao. Kakek, aku salah. Sudah. Wanita kayak kamu yang kelakuannya begitu, seumur hidup nggak bakal bisa masuk keluarga Fu. Untung aku datang hari ini, kalau nggak. Hadiah hari ini, aku salah kasih orang. Baitao. Kakek kasih ini buat kamu. Nggak bisa kakek, aku nggak bisa terima ini. Kakek, nggak baik kasih ini ke orang luar. Fang Yuan anterin Xiaoshan pulang. Jingchen, aku. Jingchen. Kakek. Nggak usah peduli sama dia, Bai Chao. Terima aja. Kakek, aku beneran nggak bisa terima. Om Bai Chao kan nggak kayak gini karakternya. Kok bisa lupa gimana kalau gini? Besok kamu sama kakek. Jalan-jalan bareng gimana? Kakek, besok masih ada kerjaan. Besok gaji harian 50.000, temenin kakek jalan-jalan. Fuzong, aku. Bukan mau uang kamu. Cuma kakek mau jalan-jalan. Aku temenin aja. Kakek mau beli barang elektronik. Kasih HP kamu ke aku. Barang jadul ini. Permisi, ada yang bisa dibantu? Yang keluaran sebelum tahun ini kita nggak mau. Model terbaru dengan konfigurasi tertinggi saat ini. Bungkus untukku, pasang konfigurasi terbaik. Terjebak di dalam. Sudah jam berapa ini? Masih pakai mesin tua ini. Semua ini milikmu. Jangan, sudah jam berapa ini? Hari ini waktunya mepet. Kita masih ada tempat berikutnya, ayo pergi. Bocah nakal tidak bisa mengejar orang, harus aku yang turun tangan. Yang ini tidak, yang itu juga tidak, bagaimana dengan yang lain? Setiap model sesuai ukurannya. Bungkus semuanya. Kakek, aku benar-benar tidak perlu. Aduh cucu. Kamu adalah penyelamat kakek. Kamu layak memiliki semua ini. Ngomong-ngomong. Yang dibelanjakan bukan kartu saya. Pengeluaran 39.000 yuan. Pengeluaran 286.000 yuan. Pengeluaran 843.000 yuan. Fang Yuan. Hamba di sini. Pergi ke mall, lihat apakah kakek sudah membeli seluruh mall. Haha. Kamu jalan-jalan saja, aku akan segera kembali setelah menerima telepon. Bai Chao tidak tega mengeluarkan uang nanti belikan tas untuknya. Dia pasti sangat senang. 2 hari lagi adalah ulang tahun ke-70 Li Chang. Nanti aku akan membawa kontrak 6 juta yuan kembali. Pasti tidak ada yang bisa meremehkan keluarga kita lagi. Lalu untuk ibuku, belikan tas yang pasti cocok untuknya. Bonus yang ada sekitar puluhan ribu.
Belikan tas yang tidak terlalu mahal pasti bisa. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melihat tas ini. Aduh Nona. Pilihanmu sangat bagus, ini adalah musim ini. Tas kulit sapi baru 380.000. Berapa? 380.000. Ini bukan tas kulit sapi, ini membunuh ratusan sapi, lalu dibakar dan dikonsentratkan. Kalau tidak mampu beli bilang saja dari awal. Saya tidak akan menjualnya juga. Apakah Tidak hayi tahu. liukmu tadi? Menetes ke atasnya. Nona, tas ini lebih cocok untuk bisnis. Kalau Anda tidak berminat membeli bisa lihat model lainnya. Sudahlah, kamu tidak lihat dia tidak mampu membelinya. Jangan buang waktu, sibuklah dengan urusanmu sendiri. Prinsip layanan kami adalah pelanggan adalah yang utama. Tidak peduli beli atau tidak harus melakukan tugas kita. Jangan bercanda, mana mungkin dia mampu membelinya. Aku akan bersujud 3 kali memanggilnya kakek. Perkataanmu itu tidak benar. Benar, aku tidak mampu membeli tas ini, tapi bukan aku harus beli hanya karena masuk ke sini. Sudahlah, jangan pura-pura kaya. Toko kami ini kelas atas, kalau tidak mampu beli cepat pergi. Jangan kotori toko kami. Kalau tokomu hebat, kenapa tidak buka di luar angkasa? Jual ke alien. Si miskin ini ngapain pergi? Yang harus pergi bukan dia. Menerfu, kenapa Anda datang? Kenapa toko jelek ini aku tidak boleh datang? Tidak. Meneerbo, kenapa Anda datang? Suka yang mana? Aku tidak suka apa-apa. Selesai Menerfu dan si miskin ini. Lihat hubungannya tidak biasa. Menerfu, dia tadi suka tas ini. Bungkus. Ya baik. Dan itu bungkus semua. Ya baik, berapa penjualan yang aku dapat? Tunggu, tanganmu kotor. Bagaimana aku tahu tas yang kamu pegang masih bisa dipakai? Menerfu, Kamu bungkus barang-barang ini bonus untukmu. ini tidak mungkin. Dan kamu. Kamu dipecat. Menajarfu. Pergi. Kamu tahu juga harus datang. Kakek, aku tahu salah. Hukum kamu hari ini temani kami belanja. Kakek, beli ini cukup kan? Ini masih jauh. Ini hanya beli pakaian dalam. Di sana. Ada toko perhiasan yang sangat besar. Ayo beli emas, ayo. Beli emas. Halo, ada yang bisa saya bantu? Yang ini dan yang itu. Yang itu emas 999. Semua dibungkus, jangan berlian ya. Berlian tidak tahan nilai. Halo, semuanya sudah dibungkus. Bai Chao, semuanya milikmu sekarang. Hei, apa yang kamu lakukan? Bayar pakai kartu ATM-ku. Bai Chao, ayo ke toko berikutnya. Susu, untas susu kambing, protein powder, dan pakaian serta sepatu anak semuanya dibungkus. Yang jelek-jelek ini tidak usah yang lainnya. Semuanya bungkus untukku, nanti boneka-boneka ini. Semuanya bungkus untukku. Jangan beli lagi, kakek. Tidak menyangka ya Nona Nian setelah berdandan bisa disamakan dengan bintang. Dia sendiri sudah bersinar terang. Tidak menyangka dia dan Xiao Shan sudah kenal sejak dulu. Masih teman kalau bukan karena kakek. Bos, kamu mungkin tidak akan tahu. Fuzong. Sampai belum? Sudah. Kalau begitu Fuzong, turunkan saya dulu. Saya punya anak, harus pulang masak untuk anak. Saya pulang dulu, masih ada anak di rumah. Tidak bisa begadang. Fuzong, kita susah tidur loh. Fang Yuan 200. Fuzong, kamu insomnia ya? Tunggu, saya punya barang bagus untukmu. Baikau, sayang, kenapa hari ini ribut sekali? Hei Sang, terserah kamu. Fuzong, ini saya yang buat sendiri. Kerajinan tangan satu-satunya, taruh di samping tempat tidur ya. Baik. Saya pulang dulu, dadah, sampai jumpa besok. Hei Bai Chao.
Yu Tangge, kenapa kamu datang? Hei saya. Semua ini Fuzong yang kasih ya. Iya, Fuzong baik sekali, dia kasih saya ini. Saya harus bekerja lebih keras nanti hotelnya. Semua aspeknya harus diperbaiki. Bos Fu baik sekali padamu, mungkin dia suka sama kamu. Tidak mungkin. Kalau begitu kamu suka sama Fuzong juga ya? Tidak mungkin. Dia adalah CEO dengan kekayaan miliaran. Aku tahu siapa diriku. Hanya orang biasa. Jarak antara kita terlalu jauh. Aku sadar akan posisiku lagi pula. Mungkin Pak Fu hanya merasa berterima kasih karena aku membantu dia dan kakeknya. Kalau benar begitu alangkah baiknya ya. Sudah larut malam tidak mengundangku mampir ke rumah. Kak Yutang, sudah malam. Aku akan mengundangmu lain kali, pasti aku traktir makan. Ya dadah. Ua Lego. Ua Suzu Formula. Wah, buku gambar. Ua Super Saiyan. Sayang Bai Chao. Kamu sudah sukses. Apakah Pak Bo baik padamu karena menyukaimu? Tidak mungkin. Kalau begitu apakah kamu juga tertarik pada Pak Fu? Sepertinya tidak. Sayang Bai Chao, kamu jatuh cinta. Tidak. Sayang Bai Chao, saat kamu berbohong, matamu akan melihat ke arah lain. Sayang mama, kamu bilang suka sama siapa? Apakah kita akan punya papa? Tidak. Entah papa kandung atau papa tiri. Asalkan mama sayang. Dia papa yang baik buat kita. Aku tidak mengaku. Tidak mau bilang ya, aku akan menggelitikmu. Aduh, aku tidak, sungguh tidak. Papa enak. Si kecil yang rakus. Aku tidak berani mengakui status papa kalian. Mama takut kehilangan kalian. Maafkan Mama. Kapan kamu memakainya? Kalau begitu, apakah kamu juga tertarik pada Pak Fu? Jatuh cinta. Bai Chao, kamu dan dia adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Bos, apa yang dikirim Nona Bai Chao? Bisa menyembuhkan insomnia? Tidak tahu. Tapi rasanya agak familiar. Bukankah ini tas wangi yang dulu dipegang Nona Xiao? Jingchen, kamu sudah kembali. Bukankah kamu bilang ini milikmu? Jingchen dari mana asalnya? Dulu yang menyelamatkanku, bukan kamu sama sekali. Itu aku, Jingchen. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tas wangi ini memang milikku. Aku dan dia dulu teman, jadi resep tas wangi ini. Aku pernah memberikannya padanya, pasti dia dulu menyimpan dendam padaku, jadi ingin membuatmu salah paham. Dulu yang menyelamatkanmu adalah dia. Tapi dia tidak pernah bilang menyelamatkanku. Xiaoshan, seharusnya aku sudah menyadarinya. Kalian berteman. Dia pernah menyelamatkanku, kamu mungkin juga tahu. Bukan seperti itu. Jingchen, bukankah kamu sudah menyelidiki hal itu dulu, apalagi dia hanya seorang gadis desa. Gadis liar banyak bicara, kamu tidak bisa mempercayainya. Xiaoshan, kamu selalu bilang dia dari desa. Jangan lupa kamu juga, Nian Bai Chao berbeda denganmu. Dia tidak pernah merasa rendah diri karena asal-usulnya, dan tidak akan merendahkan dia berusaha keras. Dia sama sekali berbeda denganmu. Jingchen, aku salah. Bukan itu maksudku. Banyak bicara suka berbohong adalah kamu. Segera berkemas dan pergi dari rumahku. Besok jika aku menemukanmu masih di sini, semua masalah akan diselesaikan sekaligus. Nian Bai Chao, aku akan bermusuhan denganmu. Aduh.
6 tahun akhirnya aku menemukanmu. Pergi, bos. Xiaoshan sudah pindah tapi barang berharga di rumah juga dibawa semua. Benar-benar serakah. Bos ini membuktikan bahwa 7 tahun lalu dan terakhir di bar adalah Nona Baichao. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bos, jangan terlalu sedih. Kamu juga tidak bersama Xiaoshan. Semua ini masih bisa diperbaiki. Bos, kamu tidak gila kan? Fang Yuan, kamu bilang aku punya 2 anak laki-laki. Apakah harta ini cukup dibagi? Wah, bos. Anda belum bertemu dengan Baichao sudah mikirin anak duluan. Aku bilang waktu itu lihat anak itu rasanya begitu akrab, ternyata anakku sendiri. Apa itu anak sendiri? Bocah nakal, bukan aku yang besarkan. 2 kura-kura kecil ini jadi anakmu sendiri. Kakek duduk dulu, aku mau cerita sesuatu. Kamu. 3 kalimat nggak bisa ngeluarin 2 kentut, bilang aja. Anda punya cicit. Jangan bilang cicit, aku bahkan punya cucu kura-kura. Ha ha ha. Cucu kura-kura, kamu bilang apa tadi? Sisit. Tadi panggil aku apa? Oh ho 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 ku yang manis. Cicitku di mana, kamu nggak bercanda ya? Kamu itu kayak pohon yang nggak pernah berbunga. Berbunga langsung punya cicit. Wah, kakek bagus nih deskripsinya. 200. Kakek bos beneran punya anak. Dan itu 2. 2 mana anaknya? Mananya? Kakek ibu anak ini. Sebenarnya kamu kenal itu Nona Baichao. Baichao, wah bagus sekali. Kakek jangan terlalu excited dulu, dengerin aku ceritain awal mulanya. Begini kakek, 7 tahun lalu aku dikejar. Sampai ke gunung, dia yang selamatkan aku malam itu. Oh. Jadi begitu ya. Berarti 7 tahun lalu cewek ini sudah pernah selamatkan kamu sekali. Kalau tahu dia cicitku. Aku waktu itu beli mainan, harusnya beli 1 truk. Haha, aku nggak peduli. Fujingchen, aku kasih kamu seminggu. Tidak 6 hari, aku pasti akan lihat cicitku sendiri. Kalau tidak, kamu akan diusir dari rumah. kakek kamu terlalu mempersulit aku. Kamu ini cuma bisa cari uang. Cewek yang kamu cintai aja nggak bisa kejar. Nggak kayak aku dulu, haha. Aku kejar nenekmu waktu itu, gayanya begitu semangat. Kamu mau pergi ya? Ah benar Pak Fu, saya sudah selesai shift. Saya ada satu hal penting yang harus dilakukan. Mau pergi ngapain? Belakangan ini ada orang yang selalu merawat saya, bahkan membantu menjaga anak saya. Saya rasa saya seharusnya mentraktirnya makan. Tapi saya tidak ada waktu sore ini. Baiklah Fang Yuan, tolong tunda rapatnya besok lagi. Baiko. Kak Yutang, saya segera datang. Pak Fu tadi bilang apa? Ah tidak ada, kamu duluan saja. Ah Kak Yutang. Hahaha. Denda 2000. Aduh, saya salah bos, saya benar-benar salah. Bos, kamu ini sedang mengintip ya? 2. Aduh bos, jangan gini dong, mulut ada di orang. Ini tidak bisa dikontrolkan. Saya bilang, Baichao sayang, ada masalah tapi Mama bilang tidak suka Om Yutang. Cinta orang dewasa kamu tidak mengerti benar. Ah bukankah kita belum kenal banyak? Wah. Saya belum pernah bicara dengan ayah-ayah jahat. Sudah bertemu saya dan tuan-tuan begini keluarga. Yuan-yuan, kalian ikuti ayah jahat bagus. Saya belum pernah dekat dengan ayah jahat, ayo. Seperti ini. Oke. Bos, 2 mangkuk bihun asam pedas Kak Yutang. Kamu bisa makan pedas tidak? Sedikit pedas, bos. 2 mangkuk sedikit pedas. Baik, hanya agak panas. Baichao itu bukan Pak Fu ya? Pak Fu, kenapa kamu di sini? Sudah bilang jangan ikut terlalu dekat. Bukan kamu yang mau mendekat dengar mereka ngomong apa. Ayo pergi, ayo pergi. Kebetulan ya, saya lapar, keluar makan sedikit. Bos, 2 mangkuk asam pedas.
Bihun asam pedas mau pedas tidak? Pedas gila. Dia hebat ya. Tidak tahu. Bos, saya tidak bisa makan pedas. Gaji kamu naik 2000. Tambah pedas, bos. Oke. Terima kasih. Ham enak banget. Makan. Makan ham. Pak Fu kenapa nggak makan? Apa agak pedas? Minyaknya agak banyak. Saya suka makan pelan-pelan ham. Pak Fu, cabainya kebanyakan nggak bisa. Bai Chao gimana bisa bilang Pak Fu nggak bisa? Benar kan Pak Fu? Benar makan. Laki-laki. Harga diri yang kasihan. Sudah selesai makan Kak Yutang. Ayo pergi. Pak, kita sudah selesai makan, uangnya taruh di sini. Pak Fu, kita duluan ya, Bay. Saya nggak, Pak Fu. Tuan kok kalian. Hehe, bilang benar. Papa Brengkel nggak bisa bedain kita. Airnya agak mahal. Sudah cukup. Kamu ngejar mama aku. Tentu saja bisa, tapi kamu cuma ngikutin diam-diam gak ada gunanya. Mama aku suka yang langsung to the point. Minta bantuan. Pertama, mama aku suka yang berbakti. Pak Fu, kamu benar-benar berbakti. Nakal, kamu mau bikin aku mati kekenyangan. Hari ini kamu kasih aku makan 8 kali. Kedua, mama aku suka bakso kepala singa. Silakan dinikmati. Pak Fu, kamu mau buka restoran. Butuh tester makanan. Kamu nggak suka. Saya. Ada bakso sapi dan cakwe. Maaf, ini restoran mewah nggak ada itu. Bisa ada. Oke, tunggu sebentar. Terima kasih. Silakan dinikmati. Bakso sapi ini enak banget sama cakwe. Suka. Ketiga, ibuku suka bela diri dan tinju. Setelah datang ke kota, dia belum pernah punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Pak Fu, aku datang. Ayo. Kalau gitu aku serius ya. Pak Fu. Pak Fu, bangun Pak Fu. Bai Chao, kamu tunggu saja. Hai Kak Yutang, aku sekarang lagi sama Bai Chao, dia agak mabuk. Kamu datang jemput dia. Pak Fu, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Tidak menyangka kamu cukup kuat. Sejak kecil ayahku menyuruhku lari sambil bawa batu bata. Stamina adalah dasar bela diri, nak. Kamu harus bertahan bawah. Lari. Ya. Setelah punya anak, aku juga sibuk sendiri. Ya ampun. Kapan ini berakhir?
Bai Chao. Ya, Maaf. Pak Fu, kamu ngomong apa? Bai Chao aku. Hei apa? Aku segera ke sana. Pak Fu, Kak Yutang ada masalah. Aku harus segera ke sana. Kamu minta sekretaris Fang jemput kamu ya? Bai Chao benar-benar wanita yang tega. Xian, Kak Yutang benar ada di sini? Ah Bai Chao, buat apa aku bohong? Kak Yutang ini dipukuli tapi tidak mau masuk rumah sakit. Aku tahu sebelumnya aku memang salah paham sama kamu. Tapi aku sudah tahu salah kok. Xian, kita sudah berteman lama. Sekarang kamu berubah, masih belum terlambat. Aku tahu, oh ya. Kamu cepat masuk lihat Kak Yutang. Ya cepat pergi. Kak Yutang. Xian, kamu ngapain Xian? Bai Chao masih mau bersaing sama aku. Di kamar aku sudah nyalakan dupa untukmu. Aku tidak percaya. Di dalam ada pria lain. Jing Chen masih mau sama kamu. Xian, kamu ngapain Xian? Bai Chao, Bai Chao. Bai Chao, apa itu kamu Bai Chao? Kak Yutang. Bos kamu terluka karena ditendang. Dan ditinggalkan. Kamu terlalu banyak bicara. Tapi kalau dipikir-pikir Shen Yutang ini kebanyakan minum. Dan sengaja memanggil Bai Chao. Seperti pertanda mau melamar. Segera cari lokasi Shen Yutang dan Bai Chao. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Awalnya aku ingin menikahimu, tapi kenapa kamu hamil anak orang lain? Tapi itu juga tidak penting. Kak Yutang, kamu tenang dulu. Tidak, bagaimana aku bisa tenang Fu Jingchen itu. Dia menyukaimu, kamu tidak sadar ya? Kak Yutang kamu. Kamu lepaskan aku dulu ya. Lepaskan kamu. Biar kamu bisa cari Fu Jingchen. Aku tidak akan mencarinya. Bai Chao, kamu lihat aku. Kita yang seharusnya bersama. Fu Jingchen itu hanya mencari kesenangan sesaat. Dia hanya main-main denganmu. Kamu tidak beres. Kak Yutang, dupa itu ada masalah Kak Yutang. Kak Yutang. Bai Chao, Shen Yutang teman masa kecilmu. Kamu seharusnya senang bersamanya. Kamu benar-benar beruntung. Jing Chen, kamu kembali. Bai Chao mana? Bai Chao. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih berbohong ya, aku tanya sekali lagi. Bai Chao di mana? Jing Chen, dia hanya sampah. Aku yang benar-benar mencintaimu Jing Chen. Fang Yuan. Kamu berani memukulku. Fang Yuan. Apa? Fu Jingchen. Kamu harus sekejam itu padaku. Xiaoshan, waktu kamu pergi dari rumahku dulu. Barang yang kamu bawa aku bisa menuntutmu. Menuduhmu penipuan minimal 3 tahun penjara. Kalau jumlah penipuannya besar bisa sampai 10 atau 15 tahun. Fu Jingchen, aku sangat mencintaimu. Haruskah kau memperlakukan aku seperti ini? Xiaoshan, aku tanya sekali lagi. Di mana Bai Chao? Aku tidak akan bilang kalau kau bisa buat aku masuk penjara. Setelah aku masuk, aku pasti tidak akan membuatnya nyaman. Cari saja, cari pelan-pelan. Ketika kau menemukannya, dia juga seharusnya sudah selesai dengan teman masa kecilnya. Selesai mesra-mesraan, hahaha. Fang Yuan laporkan ke polisi, tangkap dia. Dan beritahu semua orang, pastikan menemukan Bai Chao. Ya. Bai Chao. Non Bai Chao Nonen Yen. Bai Chao. Kak Yutang. Aku benar-benar menyukaimu. Kak Yutang, tenang dulu Kak Yutang. Kamu percaya aku akan baik padamu? Kak Yutang, tenang dulu. Kak Yutang, jangan memaksaku. Bai Chao, Bai Chao. Bodyguard cepat. Bai Chao, Bai Chao. Bai Chao. Cepat pergi, angkat-angkat. Si Ofu, Bai Chao, kalau kehujanan bisa sakit, kita pergi dulu. kamu mengejar aku. Aku belum menunjukkan cukup jelas. Kenapa? Kamu ingat ini. 7 tahun lalu kamu jatuhkan, aku temukan. Beberapa waktu lalu di bar kamu jatuhkan lagi. Xiaoshan menyamar sebagai kamu, aku salah orang. Tidak tahu itu kamu. Bukan soal kantong wangi si Ofu. Kamu suka aku. Bai Chao, aku.
kalau kamu tidak suka aku. Bantuin aku cari pria. Ingin anakku punya ayah orang lain. Jangan harap. Sakit. Ya ampun, ada apa? Percaya aku akan baik padamu. Kak Yutang, tenang dulu Kak Yutang. Jangan memaksaku. Bai Chao. Kamu masih ingat ini? 7 tahun yang lalu kamu menjatuhkannya, aku menemukannya. Beberapa waktu lalu di bar kamu menjatuhkannya lagi. Xiaoshan menyamar sebagaimu, aku salah orang. Tidak tahu itu kamu. Jadi, malam itu di hotel pria yang tidur denganku, dia tidak boleh Fu Jingchen. Tahu identitasku, dia pasti akan merebut anak-anak. Aku harus membawa anak-anak pergi dulu. Anak-anak, ayo cepat bangun, hari ini kita pulang ke desa. Cepat. Mama, kiamat sudah datang. Mau kabur apalagi tidur aja. Anak-anak, kalau hari ini kalian tidak bangun nanti tidak bisa lihat mama lagi, ayo bangun. Mama mau kemana? Hitung. 3, 4. Baik anak-anak. Hari ini mama sudah siapkan mobil mewah kita hari ini. Pulang ke rumah kakek nenek, ayo. Ini dia. Baik. Ini mobil mewah yang kamu bilang. Ya. Mama, kita sudah 5 tahun. Tidak seperti anak 3 tahun muda ditipu. Uang mama sudah habis buat beli susu kalian, ayo naik. Jangan mengeluh. Bai Chao. Bai Chao tadi malam. Kak Yutang, aku ada sesuatu mau bilang. Fu Jingchen. Dia ayah kandung anak-anak. Aku tidak pernah bilang ke Fu Jingchen takut dia merebut anak-anak. Dia punya kekuasaan, aku tidak bisa melawannya, tapi meski tanpa Fu Jingchen, aku hanya menganggapmu kakak kandungku. Sejak aku hamil saat itu aku tahu di antara kita tidak mungkin. Maaf ya Bai Chao, tadi malam Xiaoshan telepon, aku bilang kamu ada masalah. Aku langsung ke sana, tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Kak Yutang, kita tetap saudara kan? Aduh anakku. Jangan muter-muter dong. Bikin pusing aku. Kakek, bahkan rumah kontrakan sudah dikosongkan. Itu kan karena kamu tidak punya kemampuan. Cucu menantu yang begitu baik sudah didapat. Terbang masih ada yang lebih baik. Cucu yang begitu baik sudah didapat juga terbang. Semuanya terbang. Sudah ketemu bos, Nona Bai Chao sudah pulang ke desa. Berangkat sekarang. Bos, saya juga menemukan bahwa beberapa hari lagi adalah ulang tahun kepala desa, siapkan dulu. Kontrak pembelian bahan pangan desa Dao secara permanen lalu. Siapkan beberapa hadiah lainnya, kita berangkat bersama. Ya. Sudah sakit-sakitan masih latihan terus. Hidung kita. Mama, papa. Aku pasti kerasukan kok aku dengar. Suara Bai Chao ya? Mama. Aduh Bai Chao, anakku yang baik. Mama. Bai Chao, aduh. Kakek nenek. Anak-anakku yang baik, kalian pulang. Kenapa tidak bilang-bilang? Mama, aku kan mau pulang kasih kejutan. Lalu kamu bilang beberapa hari lagi ulang tahun kepala desa. Kamu tidak tahu mau beli apa untuknya, lihat aku sudah beli. Hahaha. Lihat. Kenapa banyak sekali tas? Ini semua hadiah dari bosku, Mama lihat. Apa ini? Ini Chanel, katanya 38 juta. Apa 38 juta? Aduh, tas yang mahal sekali. Aku setiap hari di desa. Aku tidak pakai, kamu simpan saja. Aduh, coba. Wah, Yufang, Bai Chao pulang. Iya bibi, cepat lihat. Bai Chao pulang langsung belikan aku banyak barang. Aduh, tas ini cantik ya. Harganya mahal ya ini, ini namanya Chanel. Chanel. Oh iya, Chanel harganya puluhan juta. Wah Yufang. Kalau begitu Bai Chao sudah kaya. Bagaimana dengan Shanshanku? Aku nggak nanya soal Shanshan kalian kok. Anak kita rajin kok. Iya.
Nggak ngobrol dulu ya anak-anak, udah pulang nih. Aku buru-buru masak dulu, iya buruan aja. Iya katanya di desa kita bakal dateng orang penting nih. Kepala desa juga sangat perhatian. Katanya beberapa hari lagi kan ulang tahunnya orang penting itu. Katanya juga bakal datang. Katanya mau beli semua hasil pertanian dan produk olahan kita. Wah itu bagus banget, aku duluan ya. Aku mau cari info dulu, sibuk ya. Ya? Baru berapa hari aja. Udah beli tas puluhan juta. Kurasa dia pasti disokong orang. Wah. Oke nggak masalah kok. Semua warga desa kita sangat antusias menyambut kedatangan Pak Fu. Ya begitu aja. Kepala desa bilang apa? Apa dia mau beli semua hasil panen desa kita? Aku kasih tahu ya ini berita bagus. Grup ini di kota. Termasuk grup besar yang terkemuka. Mereka mau beli bahan makanan segar di sini. Katanya dalam setahun. Bisa sampai lebih dari 10 juta. 10 juta lebih. Orang kota itu. Bener-bener kaya ya, lihat tuh Bai Chao. Baru keluar sebentar. Udah beli banyak barang. Aku nggak tahu gimana kabar Shanshan kita di kota. Bai Chao udah pulang. Iya. Dia beli banyak barang mewah, tas aja harganya puluhan juta. Sekaya itu ya? Aku ketemu dia di pintu desa, dia naik becak. Pulangnya mana ada yang tahu. Dia pasti pura-pura miskin. Barang bagus dibawa pulang masuk akal. Gadis itu hamil duluan. Lahir 4 anak udah gitu. Kurasa dia pasti tersesat di kota. 2 hari lagi kan ulang tahunku. Jangan biarkan keluarga mereka pulang nanti bawa sial. Urusanku sih nggak masalah. Tapi lebih baik hindari. Ini mengganggu urusan orang penting di kota. Itu bisa jadi masalah besar. Benar-benar. Apakah urusan ke desa Dao sudah diatur? Besok lusa adalah ulang tahun kepala desa, kita akan tiba tepat waktu. Baik. Ada satu hal lagi, Xiao Shan kabur. Dia pura-pura sakit perut lalu menabrak bodyguard dan kabur. Laporkan ke polisi cari. Mama, Shanshan sayangku. Bahan baju yang kamu pakai rasanya ini. sangat nyaman. Apakah kamu seperti Bai Chao, menjadi kaya raya di kota? Bai Chao sudah pulang ya. Iya, dia bahkan membeli tas seharga ratusan ribu. Mamanya terus memamerkannya. Aku tidak percaya kamu kalah sama dia di kota. Mama, dia disokong oleh orang. Sudah kuduga dia bukan orang yang jujur. Pantas saja dia pulang sekarang dia jadi cantik. Mungkin dia dapat sugar daddy. Bai Chao, kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Setelah Fu Jingchen meninggalkanmu, kamu tidak pernah menghubungiku lagi, jadi bagimu, aku hanya main-main saja ya. Ayahnya anak kita. Sepertinya putri kita ada beban pikiran. Setelah Bai Chao pergi kali ini, dia tidak sesantai dulu. Chen Qian dia sedang jatuh cinta. Yakinlah dia tidak sedang jatuh cinta. Dia belum sempat jatuh cinta. Sudah pulang ke desa. Anak-anak nakal tidak memberi kabar. Bai Chao, bagaimana ceritanya, ceritakan pada kakek. Kakek kami sudah menemukan ayah. Apa? Baik-baik, pegang gelasnya. Lihatlah makanan hari ini cukup banyak kan? Iya. Hari ini desa sangat ramai. Siapa yang tidak bilang begitu, katanya hari ini ada orang penting dari kota yang akan datang. Orang penting pasti bukan Fu Jingchen. Mana mungkin dia datang ke tempat terpencil seperti ini? Bodoh amat, hari ini aku mau mabuk. Datang. Ambil kembali uang ini. Lurah kami tidak mau menerima, kenapa? Ya kenapa lagi? Yaitu seseorang yang di luar sana, menjadi kekasih gelap orang kaya. Lurah pasti memandang rendah. Xiao Shan. Kamu memukul Bai Chao untuk apa? Padahal baik-baik saja. Kamu kenapa main tangan? Kalian kenapa tidak tanya apa yang dia lakukan di luar sana? Dia demi uang menggoda pacarku. Dia dan Shanshan kan teman baik tapi malah merebut pacar orang. Bai Chao dulu tidak seperti ini. Setelah masuk kota matanya tertutup. Lihat dia sekarang sama sekali berbeda dengan dulu. Matanya seperti mata siluman. Kamu diam saja. Bai Chao, kami bukan orang seperti itu. Kamu berani berbuat tapi tidak berani dibilang.
Cinyufang, kamu bukan pamer. Kalau bukan karena anakku pulang, kita semua tidak akan tahu. Bai Chao ini di luar sana. Seperti siluman. Belajar menggoda pria. Wang Mei, mulutmu jangan kotor, tidak percaya ya. Tidak percaya, tanya sendiri padanya apakah dia yang menggoda. Xiaosha, dulu aku tidak tahu kamu bisa memutarbalikkan fakta sehebat ini. Aku memutarbalikkan fakta tentang Bai Chao. Kamu tanya hati nuranimu apa yang kamu lakukan. Ya kamu lihat dia kaya. Jadi kamu pura-pura jadi aku, kamu masih. Saya pa yang suruh kamu mensmarkan nama anakku. Wang Mei, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu berani memukul anak kesayanganku. Aku hari ini akan mencabikmu. Mama. Ribut apa lagi, cukup. Berhenti. Cinyufang, kamu mau membunuh ya? Kamu ngomong sembarangan lagi, aku akan mencabik mulutmu. Lurah kamu akhirnya datang. Kamu harus adili ini, lihat semua orang tahu. Bai Chao bukan orang baik. Hari ini di pesta ulang tahunmu. Masih ribut seperti ini, kalau nanti sampai menyinggung orang penting yang akan datang ini, bagaimana baiknya? Lurah Bai Chao ini sebenarnya. Anda melihat dia tumbuh dewasa, Anda tahu. Karena aku melihatnya tumbuh dewasa. Aku bahkan benci besi menjadi baja. Jelas dia Xiaoshan menstigmatisasi saya. Jangan percaya padaku. Cukup Bai Chao, hari ini ulang tahun saya yang ke-70. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Bawa orang tuamu pergi. Agar tidak mempengaruhi suasana hati orang besar. Cepat kembali. Jika aku punya anak perempuan seperti ini, sudah lama mematahkan kakinya. Saya Nianci pada hari kerja di kepala desa. Kalian semua tahu putriku tidak mungkin melakukan hal yang konyol ini. Apakah Anda hamil sebelum menikah 7 tahun yang lalu? Nianci memiliki kehidupan mereka sendiri. Kau jangan cari anakmu. Apa yang harus saya temukan? Putri saya adalah yang terbaik. Dia taat dan taat. Produk pertanian dan sampingan masing-masing. Tidak kurang menarik ke kota. Tidak bisa tidak memikirkan orang lain. Bukankah itu hanya produk pertanian dan sampingan? Berapa harganya? Berbicara tentang beberapa juta. Ini adalah nilai dari rumah ke rumah. Orang besar yang datang hari ini. Ini adalah puncak kita. Itu benar. Ini hanya beberapa uang atau bukan Bai Chao? Diam-diam menyimpan uang. Semua dijual. Teman-teman saya membaca Bai Chao keluar untuk membantu Anda menjual produk pertanian. Aku tidak serakah. Pria ini mengatakan bahwa wanita itu masuk akal. Bai Chao, kau punya banyak uang. Bai Chao, aku terlalu kecewa. Kalian pergi dengan cepat. Bai Chao, kita berjalan di desa ini. Tidak tahu kapan mereka akan berubah. Ayah pulang dan menyiapkan makanan untukmu. Berjalan pulang. Kau rubah. Kalian terlalu jauh. Lihat ibuku bertarung denganmu. Baca Bai Chao, aku akan bertarung denganmu. Bos besar di kota. Segera datang. Aku biasanya memperlakukan kalian dengan baik ulang tahunku. Kalian berani datang mengacau. Apapun masalahnya, hadapi aku saja. Lepaskan istri dan anakku. Kalian yang tidak adil duluan, kalian yang mulai duluan. Terapkan hukum keluarga. Berikan kepada kepala desa. Kepala suku, kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Aku juga kecewa padamu. Semua ini terjadi karena kau. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasa dari hukum keluarga. Berhenti, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kenapa kau datang? Maaf aku terlambat. Jing Chen, Kenapa kau lagi? Kau bukanlah Pak Fu itu kan? Apa yang kalian lakukan Pak Fu kalau bukan karena Bai Chao? Kalian pikir bisa dapat pesanan jutaan ini? Apa maksudnya dia, apa pesanan ini? Karena Bai Chao. Tidak mungkin. Ya, hal seperti ini bisa terjadi. Pak Fu, ya jangan dengarkan dia bohong. Kau kan pacar anakku. Jangan tertipu oleh kata-katanya. Aku Fu Jingchen datang hari ini. Pertama untuk menikahi istri, kedua untuk menyelesaikan pesanan jutaan. Dan aku Fu Jingchen dari awal sampai akhir mencari. Hanya satu, yaitu Bai Chao. Lalu anakku apa? Kau bersamanya kau tidak sedikit pun mengambil untung Masalah darinya. anakmu ceritanya panjang.
Aku dan Bai Chao sudah bersama 7 tahun lalu. Karena kesalahan baru salah mengenali orang. Kaulah yang menyakiti anakku 7 tahun lalu. Maaf paman aku yang membuat Bai Chao menungguku selama 7 tahun, tapi 7 tahun kemudian, Xiao Shan untuk menjadi kaya. Menyamar sebagai Bai Chao dan mengenalku. Aku selalu merasa tidak nyaman jadi aku sama sekali. Tidak pernah berhubungan dengannya bahkan kami tidak pernah berpegangan tangan. Benarkah? Benar sekali sampai akhirnya. Aku tahu kebenarannya setelah Xiao Shan. Dia mengambil semua barang berharga di villa saya. Aku tidak. Apakah yang dia katakan benar? Tidak benar. Benar atau tidak polisi akan segera datang. Ada apa lagi bicaralah dengan polisi. Ini kontrak jutaan. Order jutaan sebenarnya untuk menikahi istri. Bukan untuk menyenangkanmu masih ingin menandatangani order. Jika Bai Chao setuju bisa langsung ditandatangani. Jika Bai Chao tidak setuju, maka tidak mungkin ada kerjasama. Legalah, Kita pergi. Apa-apaan ini? kepala desa saya. Kalian ibu dan anak cepat pergi dari sini. Cepat-cepat. Nian Chi Yufang. Ini salah paham. Anak-anaknya mana? Kamu datang untuk mencari anak. Iya kakek sangat menyukai anak-anak, ingin saya menjemput mereka pulang. Selesai dia memang datang untuk merebut anak-anak. Bagaimana ini? 4 anak masih di rumah. Anak-anak di rumah. Anak-anak. Manajer Fu, ini rumah saya. Kalau begitu cepat buka pintu. Aduh, manajer Fu, kuncinya hilang. Kunci ini hanya 1, kalau tidak. Anda pulang dulu, lain kali saya bawa anak-anak pulang bersama. Lupa bawa. Lupa bawa kunci itu hal kecil Fang Yuan. Hei hamba di sini. Cari tukang kunci bongkar kunci. Baik. Hei, tunggu, kunci ini susah dibongkar. Kalau begitu cari tukang bongkar pintu bongkar bersama. Tunggu saya. Cari lagi. Kunci ini ketemu. Kamu bilang ini kebetulan atau tidak? Kalau begitu buka pintu. Buka. Semoga Tuhan melindungi anak-anak, jangan sampai ada di dalam. Aku bantu kamu. Sayang Bai Chao lupa bawa kunci lagi ya. Aduh, gimana kalau nggak ada kita? Hei ayah brengsek, kamu datang. Nian Bai Chao, kamu diam-diam. Melahirkan berapa anak buat aku? Aku sumpah cuma 3. Kamu yakin? Benar-benar nggak bohong. Chua. Aku salah Pak Fu, kalau begitu kita bawa 3 anak ini pulang, tunjukin ke kakek ya. Kamu ikut aku pulang gak? Iya. Pulang apa pulang, aku belum setuju nih. Paman. Ayah. Ambilin air dong. Oke. Ayah, kamu ngapain sih? Aduh Bai Chao, ayahmu ini mikir. Kamu terlalu capek sendiri ngurus beberapa anak. Aku. Tunggu. Tempayan air kita bukan yang ini. Bai Chao, kamu bodoh ya, emang yang ini. Tempayan air kita benar-benar bukan yang ini. Iya. Apa sih? Kejutan ayah brengsek. Kamu panggil aku apa? Aduh kakek, iya. Pembagian harta 3 bagian nggak cukup, kenapa nggak cukup? Kukimu Fang Hai bawa pulang versisit. Ayah brengsek, kamu kaget ya? Aku anak bungsumu Nian Yuan lo. Nian Bai Chao, kamu bohong lagi sama aku. Aku sumpah. Kali ini cuma 4. Benar-benar nggak ada yang lain. Kekek. Aduh. Ani. Or, Nian He Nianjia. Nian Tuan Nian Yuan. Ha. Alangkah bahagianya keluarga kita berkumpul ya. Keluarga Fu kami sudah turun-temurun, hanya punya 1 keturunan. Sekarang ini malah punya 4 anak laki-laki. Wow.
Kalau bisa punya 4 anak perempuan lagi, jadi bisa pasang 4 pasang. Hauzi, pasti lebih bagus. Benar kan? Kakek buyut harapan baikmu. Harus bilang sama ayah dan ibu betul. Aneh kalian berempat ada di sini. Lalu si anak nakal itu dan Bai Chao pergi kemana? Sudah lewat festival pertengahan musim gugur, di mana mereka? Kakek sedang bertani. Bertani. Anak ini harus selesai dibajak baru bisa makan. Ayah, buku keluarga ini harus digantung sampai kapan? Ini tidak bisa dipastikan. Cepat. Bersihkan juga tanahnya penuh daun. Bai Chao, sepertinya orang ini baik. Ibu berdoa untuk kebahagiaanmu. Ibu, Ambil. Ingat di sini ayah dan ibu. Selalu menjadi pelabuhanmu yang aman. Hem. Fu Jingchen. Nikah saat festival pertengahan musim gugur mau pergi. Pergi. Datang bos Fu datang. Cepat foto bos Fu, katanya Anda sudah menikah. Dan punya 4 anak, benarkah ini? Lalu di mana istri Anda? Di sana.